Polres Buleleng mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang kembali terjadi di wilayah hukum Buleleng. Seorang residivis berinisial GSP usia 22 tahun ditangkap polisi setelah melakukan pencurian sepeda motor di 4 lokasi berbeda. Modusnya, pelaku mengincar kendaraan dengan kunci yang masih tercantol. Kasus curanmor dengan modus kunci nyantol ini menjadi makanan empuk bagi pelaku untuk mengembat motor korban yang lengah mengambil kunci kendaraannya. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman menjelaskan, pelaku merupakan residivis dalam kasus pencurian. Dalam aksinya, pelaku mengaku melakukan pencurian sepeda motor di 4 lokasi berbeda. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Pada kesempatan ini saya melakukan pencurian kendaraan bermotor karena kunci dari kendaraan bermotor tersebut masih tertinggal pada kendaraan atau sering kita sebut sekarang kunci nyantol. Pada rilis sebelumnya juga kami pernah menyampaikan bahwa modus terbanyak di Buleleng adalah dengan modus kunci yang masih tercantol ini juga. Kembali lagi kepada pengungkapan kasus bahwa si pelaku ini melakukan pencurian karena pada kendaraan itu masih terdapat kunci, kemudian dibawa, dan selanjutnya saat kendaraan itu BBM-nya habis, di sekitar itu ada juga kendaraan yang masih kunci tercantol, kemudian diambil lagi dan seterusnya seperti itu sehingga hingga tertangkap. Kapolres mengimbau masyarakat agar selalu waspada dalam memarkir kendaraan, terutama kunci kendaraan agar jangan sampai dilupakan. Karena sebagian besar kasus curanmor yang terjadi di Buleleng, modus utamanya adalah kunci nyantol. Laporan Pandey Wismayo, Buleleng, Garuda TV. Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar Bali mulai memfokuskan upaya pengendalian populasi anjing melalui program sterilisasi. Langkah ini dilakukan setelah cakupan vaksinasi rabies pada anjing di Gianyar telah mencapai lebih dari 90% dari populasi yang terdata. Untuk menekan laju pertambahan populasi anjing, Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar menggelar layanan sterilisasi dan vaksinasi gratis bagi hewan penular rabies di Pasar Yatnya, Belah Batu. Puluhan petugas diterjunkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain anjing dan kucing peliharaan, petugas juga menjangkau hewan penular rabies yang berada di sekitar lokasi. Program sterilisasi menjadi salah satu strategi untuk mengendalikan kelahiran anjing secara humanis. Dengan jumlah populasi yang lebih terkendali, risiko penyebaran rabies diharapkan dapat ditekan. Dinas Pertanian Gianyar menyebut saat ini cakupan vaksinasi anjing di Kabupaten Gianyar telah melampaui target, yaitu mencapai lebih dari 90% atau sebanyak 79.915 ekor. Karena itu fokus program kini dialihkan pada pengendalian populasi anjing untuk mendukung terwujudnya kembali Bali bebas rabies. Kita melakukan bulan kemarin kita lakukan di Sukawati, untuk Kecamatan Sukawati. Sekarang Kecamatan Belah Batu. Nanti bulan Agustus kita lakukan di Kecamatan Gianyar, sekaligus melakukan peringatan Hari Proklamasi yang ke-81. Hampir 50% anjing lokal, dan anjing di pasar juga ada tadi ditangkap, mungkin ada sudah sekitar 15-an anjing dari Pasar Yatnya dan Pasar Umum Belah Batu.
Tujuan untuk mengurangi populasi intinya. Ini kan steril, pembatasan jumlah anjing. Itu terutama anjing-anjing liar dan diliarkan. Udah itu kita juga melakukan yang namanya vaksinasi rutin. Antusias sekali. Ini kita tadi pendaftaran kan jam 9, jam 8.30 warga sudah berdatangan menunggu giliran. Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil melakukan sterilisasi terhadap 75 ekor anjing atas persetujuan pemilik. Selain itu, sebanyak 100 ekor anjing dan 25 ekor kucing juga mendapatkan vaksin rabies secara gratis. Laporan Tim Liputan Gianyar Bali, Garuda TV. Intip lebih dekat aktivitas Presiden dari agenda kenegaraan, pertemuan strategis, hingga momen-momen penting di balik istana. Bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Sudah terlalu lama saya merasakan ya. Ikuti setiap langkah dan kebijakan yang menentukan arah bangsa. Dalam Jendela Istana Akhir Pekan, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 5:30 sore, hanya di Garuda TV. Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Cerita yang terlupakan kembali terungkap dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan. Ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 Akhir Pekan, Sabtu dan Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Way round. Oh, what a cross! Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Sekolah Luar Biasa Negeri SLBN 1 Bangli masih minim pendaftar pada penerimaan siswa baru tahun ini. Salah satu syarat wajib yang dipenuhi calon siswa adalah surat keterangan ketunaan dari instansi kesehatan atau psikologi. Kepala SLB Negeri 1 Bangli Bali, Iwayan Mudayana, mengatakan sejak dibuka mulai dari 18 Mei 2026 lalu, pelaksanaan SPMB di SLBN 1 Bangli baru menerima 7 calon siswa baru yang sudah mendaftar. Meski jadwal pendaftaran resmi telah berakhir, sekolah masih membuka kesempatan bagi calon siswa yang belum sempat mendaftar selama daya tampung masih tersedia. Hal ini karena pelaksanaan SPMB di tingkat SLB sangat fleksibel. Pastikan ketunaannya, kemudian membantu guru-guru untuk melaksanakan asesmen awal. Nah, dari sana kita guru-guru melaksanakan asesmen, kemudian dari asesmen itulah dibandingkan hasil dokter, kemudian asesmen di sini, sehingga kita bersama-sama di sekolah bisa memberikan intervensi pada anak selanjutnya. Bagaimana dalam pembelajaran dan lain sebagainya. Hingga saat ini SLB Negeri 1 Bangli melayani pendidikan dengan berbagai ketunaan, mulai dari anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autisme.
Dalam proses pelaksanaan SPMB, setiap calon siswa baru wajib membawa rekomendasi dokter sesuai jenis disabilitas sebagai dasar pelaksanaan asesmen, sehingga bisa memastikan pelaksanaan proses pembelajaran bisa sesuai dengan kebutuhan siswa. Pengawas Pendidikan Khusus Disdikpora Bali, Sang Kompiang Arde, mengungkapkan pelaksanaan SPMB pada SLB di Provinsi Bali disesuaikan dengan karakteristik masing-masing satuan pendidikan, karena setiap ragam disabilitas membutuhkan penanganan yang berbeda. Dengan pengawasan yang dilakukan, seluruh anak berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan yang layak agar bisa tumbuh dan berkembang layaknya anak-anak normal. Tentu ya, terkait dengan pengawasan kami di bidang pendidikan khususnya untuk SPMB ini, kami harapkan bahwa anak-anak yang memang sudah terdaftar di SLB 1 Bangli ini bisa mendapatkan layanan pendidikan yang layak ya, sesuai dengan undang-undang yang mengatur di mana bahwa mereka wajib mendapatkan layanan pendidikan yang layak serta mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Pada tahun ajaran baru ini, anak dan remaja disabilitas usia sekolah diharapkan bisa tetap bersekolah dengan tetap mendapatkan pendampingan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Dengan demikian, anak-anak disabilitas bisa berlatih mandiri dan bergaul dalam kehidupan bermasyarakat, serta tidak lagi menggantungkan diri pada keluarga dan kerabatnya. Laporan Tim Liputan Bangli Bali, Garuda TV. Dengan Lasamo, olah sampah organik, beliau dari Badan Riset. Alat ini pertama kali. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik menyatakan, Provinsi Bali menjadi wilayah paling masif dalam melakukan pemilahan sampah di tanah air. Dua wilayah yang menjadi sorotan utama adalah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Meski memiliki indeks ketahanan pangan yang tinggi, kini Bali dihadapkan pada tantangan besar terkait meningkatnya produksi sampah organik. Jadi sampah yang dimasukkan adalah sampah organik yang mudah busuk. Ribuan peserta mulai dari pelajar SD, SMP, SMA, jajaran Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat umum membadati lapangan Puputan Margarano Niti Mandala Renon, Kota Denpasar. Kehadiran mereka untuk mengikuti apel siaga pilah sampah sebagai bentuk penguatan gerakan pengelolaan sampah berbasis sumber. Pemukulan kulkul atau kentongan secara serentak menjadi penanda gerakan pilah sampah. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik menyatakan Bali menempati posisi ketiga sebagai provinsi dengan indeks ketahanan pangan tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 79,89%. Di balik prestasi tersebut, Bali harus mewaspadai lonjakan produksi sampah, terutama sampah organik yang mencapai 3.500 ton per hari. Untuk itu, pemilahan sampah dari rumah tangga sangat penting demi mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA Suwong. Dalam kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada 10 desa di Bali yang telah melakukan pemilahan sampah dengan baik dari sumbernya. Miliar ya, hampir 1 triliun. Jadi sebenarnya cukup besar ya untuk menangani sampah. Jadi alangkah memang bisa seandainya ini kita serius melakukan perubahan budaya, sepertinya dana itu bisa lebih bermanfaat. Kita tadi diskusi dengan banyak teman-teman yang mendapat penghargaan. Beliau semuanya menyatakan untuk diskusi tidak gampang, perlu berkali-kali datang lagi. Bahkan salah satunya dari kutub tadi saya 80 kali Pak baru bisa. Jadi artinya untuk mensosialisasi perilaku itu menjadi tidak gampang, harus endurance, dan tentu banyak fitnah, banyak apa sudahlah. Nyala itu kita memang benar-benar memisahkan sampah kan. Memilah sampah bukan sekedar memisahkan organik dan non-organik, melainkan wujud nyata dari kesadaran, tanggung jawab, dan budaya baru bagi warga di Bali dalam menjaga alam dan budaya Bali. Melalui gerakan pilah sampah, sistem pengelolaan menjadi lebih bernilai guna karena sampah organik dapat langsung diolah menjadi pupuk yang menyuburkan tanah pertanian. Gerakan masif ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia dalam menjaga keselarasan antara ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan hidup. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV.
this time he scores. Simak aksi terbaik dari berbagai cabang olahraga, rekap momen epik yang tak terlupakan, hingga kabar terupdate dari arena dunia. Saksikan Sport 8 Update Senin sampai Jumat pukul 2 siang hanya di Garuda TV. Informasi kesehatan terpercaya kini lebih dekat untuk Anda. Bersama dokter ahli, setiap pembahasan dikemas ringan dan mudah dipahami. Ya, masih di Waktu Indonesia Sehat. Makan sebelum tidur itu jadi masalah. Semua pertanyaan Anda dijawab dengan solusi tepat. Ngasih dok solusi untuk kita tetap bisa minum kopi. Mau pakai susu, susunya yang almond. Saksikan Waktu Indonesia Sehat, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Nation Meeting, Co-Chairs Coordination Meeting, serta ASEAN European Union Senior Officials Preparatory Meeting. Dan saat ini tim Polsek Labatoh masih melakukan penyelidikan. Ikuti setiap perkembangan di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore, hanya di Garuda TV. Di balik dunia yang bergejolak, Alhamdulillah, makan nasi goreng ya. Ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik, Senin sampai Jumat pukul 8:30 pagi, hanya di Garuda TV. Tren glamping atau glamorous camping di alam bebas belakangan ini jadi primadona baru destinasi wisata di Bali. Salah satu tempat glamping bahkan menawarkan sensasi berbeda dengan mengajak pengunjung menikmati suasana healing yang sempurna di tengah sunyinya lembah yang dikelilingi perbukitan kawasan Desa Plaga, Petang, Badung. Tren wisata alam glamping atau glamorous camping kini sedang booming di Bali karena glamping dinilai lebih seru dibandingkan menginap di hotel atau villa. Selain menikmati keindahan Bali yang sesungguhnya, wisatawan dapat menginap di alam terbuka tanpa harus ribet membangun tenda. Salah satu destinasi glamping yang viral di Bali terletak di pedalaman hutan Desa Plaga, Petang, Badung. Di sini pengunjung benar-benar disuguhi suasana sunyi alam Bali karena lokasinya tersembunyi di tengah lembah dengan dikelilingi hutan dan perbukitan. Mengedepankan konsep terbuka dan menyatu dengan alam membuat pengunjung bisa menikmati ketenangan dan suasana sunyi di tengah hutan, lengkap dengan suara gemericik dari air sungai yang mengalir. Bentuk tenda glamping juga didesain unik dengan menonjolkan konsep estetis. Kamar di dalam glamping juga dilengkapi fasilitas mumpuni, mulai dari ukuran tempat tidur yang memadai hingga toilet dan shower air hangat di dalam tenda. Karena dirancang privat, di tendanya masing-masing, pengunjung bisa melepas penat sambil menikmati suasana alam sambil mengobrol bersama keluarga, teman, maupun pasangan. Setelah COVID-19, setelah pandemi ini, nampaknya wisatawan yang akan datang itu mereka akan menginginkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain, sesuatu objek wisata ya, di tempat-tempat yang terbuka. Mereka akan lebih memilih tempat-tempat yang terbuka itu maksudnya mungkin pantai yang terbuka, alam hutan yang terbuka, yang luas, di mana mereka bisa menghirup oksigen ya untuk kesehatan, kan seperti itu. Nah, itulah sebabnya akhirnya yang tadinya lahan ini kami masih belum tahu mau digunakan untuk apa itu, mungkin kami mau berkebun apa pada waktu kami memiliki lahan ini, tetapi ketika ide itu muncul, kami memutuskan untuk membuat glamping. I think it's one of the most beautiful spots of Bali. I think this is for me, this is the real Bali. I'm not a person who likes the big city. I think it's too crowded, too hot, and too fancy.
I choose to live on Bali because I love nature. And here in the region of Petang Sulangai, you will find the real Balinese lifestyle, the culture, how we live, and yeah, that's so beautiful. Mungkin hal yang baru ya Pak ya. Jadi sebelumnya di Denpasar itu kan udah hiruk pikuk gitu. Jadi mungkin nyari yang natural, terus yang jauh dari kota, mungkin referensi untuk keluarga juga bisa. Jadi glamping ini destinasi yang cukup menarik ya untuk keluarga terutama. Jadi menikmati suasana alam. Saat malam tiba dan kabut tipis mulai menutup kawasan lembah, pengunjung bisa menghangatkan badan di dekat api unggun ataupun menikmati hidangan makan malam di balkon depan tenda dengan view hutan di perbukitan Desa Plage. Menariknya, makanan di tempat ini juga berkonsep farm to table, yaitu seluruh bahan makanan dan minuman berasal dari hasil pertanian dan perkebunan di sekitar lokasi glamping. Setelah semalaman beristirahat, pagi harinya pengunjung bisa menikmati berbagai aktivitas mulai dari yoga atau trekking menyusuri kawasan hutan Desa Plage yang berakhir di air terjun Batu Lantang. Selama trekking, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan sungai dan sawah yang masih natural. Jika Anda tertarik menghabiskan waktu di destinasi wisata glamping ini, Anda cukup merogoh kocek 500 hingga 700 ribu rupiah per malam. Suguhan panorama yang alami tentu menjadi pilihan sempurna untuk dinikmati bersama keluarga maupun orang-orang tercinta. Laporan Tim Liputan Badung Bali, Garuda TV. Memimpin, mengelola, dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa terkaya di dunia. Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, kita harus bekerja sama, kita harus kompak, kita harus bahu-membahu. Yang kuat tarik yang lemah, yang lemah berhimpun kerjasama. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan.